Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, tema video kita kali ini adalah bagaimana cara mengatur jarak spasi yang masih bermasalah di dokumen Polaris Office Android. Baik itu jarak spasi antar baris, paragraf, dan juga jarak spasi yang menjorok pada sebuah paragraf. Baik, kita langsung saja masuk di aplikasi Polaris Office Android yang ada di HP kalian masing-masing. Di sini saya sudah mempunyai sebuah file dokumen atau makalah yang akan dijadikan sebuah contoh untuk mengatur jarak spasi yang masih bermasalah. Jadi di sini saya sudah langsung di dokumen Polaris Office Android. Lalu di sini kalian tinggal klik edit yang ada di pojok kanan atas untuk memulai pengeditan. Setelah itu kalian pilih yang beranda atau kalian juga pilih yang icon segitiga yang pojok kanan bawah, sama saja, yang penting di situ bisa ditampilkan menu. Untuk menampilkan menu ya, kalian klik itu. Di sini ada beberapa spasi yang jaraknya sangat jauh antar satu kata ke kata yang lain, dan baris pertama dan baris kedua itu juga jaraknya juga masih belum diketahui berapa. Jadi di sini kita akan mengaturnya. Setelah kalian klik beranda, maka langkah selanjutnya adalah tampilannya itu seperti ini. Kalian tinggal scroll saja untuk mengatur jarak spasi. Di sini kita mulai dari yang namanya, kalian pilih yang opsi identasi. Di sini ada kiri PT, kanan PT, dan juga baris pertama PT. Namun pengaturan yang ini untuk opsi identasi ini mengatur spasi dalam satu paragraf, yang mana kalau kalian pilih kiri maka perubahannya seperti ini. Kalian bisa lihat ya perubahannya. Dan kalau kalian pilih yang kanan dalam kurung PT, maka perubahannya juga kalian nanti bisa lihat, karena di sini masih perubahan kiri seperti apa itu. Dan untuk yang kanan kita pilih yang kanan. Di sini untuk atur yang kanan itu perubahannya juga seperti ini. Jadi spasinya itu seakan-akan bertambah antara setiap kata satu dan kata dua. Maksudnya yang memisahkan setiap kata kan spasi, jadi dia itu kayak seakan-akan bertambah ya, seperti itu, bertambah atau berkurang, kalian bisa lihat sendirilah. Dan untuk yang baris pertama kita lihat juga bagaimana itu perubahannya. Kalau untuk baris pertama ini dia lebih fokusnya dalam satu paragraf itu di bagian yang pertamanya yang ada baris spasi yang menjorok itu, dia di bagian itu, dia itu hanya khusus di satu baris saja. Oke, itu kalau untuk opsi identasi. Di sini saya tidak jelaskan secara detailnya, kalian bisa lihat saja perubahannya dan mungkin kalian itu akan tahu maksudnya, karena kalau untuk menjelaskan secara detail itu mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Fungsi dari baris pertama ini adalah membuat spasi menjorok pada baris pertama dalam suatu paragraf seperti ini. Kalian bisa lihat, kalian pilih ukurannya berapa, mau 5K, itu jarak spasinya untuk baris pertama. Nah seperti ini kalian bisa lihat. Dan itu untuk spasi antar kata atau untuk yang menjorok spasi barisnya. Kemudian kita masuk di penspasian baris dan paragraf. Disinilah spasi yang mengatur jarak antar baris dan juga jarak antar paragraf. Kalian tinggal klik saja. Kita mulai dari yang pertama. Di sini opsinya cuma 1 baris, 1,5 baris, dan juga 2 baris. Di sini cuma 3 opsi untuk mengatur jarak antar barisnya. Tapi kita belum tahu dengan yang di bawahnya itu seperti apa. Kalian bisa lihat, kalau kalian pilih yang 1,5 maka tampilannya seperti ini dalam satu paragraf. Lalu bagaimana kalau kita mau blok paragraf ini dengan paragraf yang lain agar dia itu mengatur barisnya atau jarak antar barisnya itu bukan cuma satu paragraf ya, tapi 2 paragraf, itu kalian harus blok. Kemudian kalian setting lagi. Oke. Jadi kalau kalian mau atur jarak spasinya hanya untuk 2 paragraf, kalian tinggal blok 2 paragraf. Tapi kalau kalian cuma gunakan jarak spasinya hanya untuk 1 paragraf, kalian itu tidak perlu blok. Kalau kalian mau ingin mengatur jarak spasinya, jarak antar baris spasinya untuk semua paragraf, kalian harus blok semua.
Kalau kalian perhatikan di bagian ukurannya jarak spasi baris tadi, itu ada yang namanya penspasian baris. Ada 3 opsi, dan di 3 opsi itu ada juga keterangannya. Kalian tinggal klik itu segitiga, kemudian kalian pilih yang tetap itu seperti apa. Kalian bisa lihat perubahannya. Tetap itu seperti apa, minimum itu seperti apa, beberapa itu seperti apa. Kalian bisa lihat perubahannya. Dia itu mengatur spasi antar baris juga, tapi kayak lebih apa ya, lebih jauh jaraknya seperti itu. Jadi yang minimum itu mungkin ya, dia itu yang tidak terlalu jauh jarak spasinya. Kalau yang tetap itu mungkin dia tetap aja, tapi kalau yang beberapa itu ada beberapa jarak spasinya yang berjauhan. Mungkin itu saat juga tidak tahu, tapi kalian bisa coba sendiri di rumah. Untuk jarak spasi antar paragraf itu di bawahnya penspasian baris ada 3 opsi di sini. Kalian tinggal sesuaikan saja ukurannya. Kalian arahkan kursornya di mana kalian ingin mengatur jarak spasi antar paragrafnya. Paragraf pertama dan paragraf kedua itu seperti apa jaraknya, jarak antar paragrafnya seperti apa. Itu sebenarnya terserah kalian sih. Kalian tinggal atur saja sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalian bisa lihat kalau kalian setting sebelum paragraf dalam kurung PT itu seperti apa, setelah paragraf dalam kurung PT itu seperti apa perubahannya. Kalian bisa lihat, kalian bisa gunakan ini untuk mengatur jarak antar paragraf. Kesimpulannya adalah kalian itu gunakan saja penspasian baris dan paragraf untuk mengatur jarak spasi antar baris dan juga paragraf, dan untuk mengatur spasi yang berkaitan dengan spasi antar kata kalian bisa gunakan opsi indentasi. Di situ opsi indentasi itu menjelaskan atau mengatur bagaimana kalian membuat baris atau spasi yang menjorok pada satu baris dalam satu paragraf tersebut, dan juga mengatur spasi antar kata yang agak berjauhan ataupun yang agak berdekatan. Jadi seperti itulah manfaat dari jarak spasi ini. Mungkin itu saja. Saya Hadi, sampai jumpa di video saya selanjutnya.